Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berada di Solo nih teman-teman. Ada di klub Atta Swimming. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yohan Faldi dengan NIM 22086051. Dan saya Ayul Mazidah dengan NIM 22086316. Saya Gracia dengan NIM 22086209. Saya Felisa Dara dengan NIM 22086292. Saya Fahri Ramadan Dara NIM 22086194. Nah, bagaimana keseruan tentang pertanyaan seputar renang bersama Bapak nanti? Selalu pantengin videonya. Cek it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya nama Bapak siapa, Pak? Perkenalkan, Bapak Sabriel, pekerjaan PNS dan biasa dari pendidikan. Pak, kami dari anak-anak pembelajaran informatik dengan Pak Darto ingin menanyakan kepada pelatih-pelatih renang yang prestasi. Gimana sih Pak cara melatih prestasi itu? Yang pertama tentu kita persiapkan koordinasinya secara teknik. Anak-anak tentu harus menguasai terlebih dahulu sebelum nanti kita proses untuk menjadi atlet. Kedua itu bagaimana sih tentang prospek seorang atlet? Untuk menciptakan prospek seorang atlet tentu kita melihat dulu secara fisikal ya. Kita lihat dulu fisiknya seperti apa, nanti baru kita mengacu ke pembelajaran dasarnya ya, karena kenapa fisik dulu? Kadang anak-anak ini ada secara fisik dia bagus, tetapi secara mental latihannya tidak bagus, jadi nanti juga akan berdampak pada pencapaian prestasi. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, gimana sih sejarah dari klub renang Pak? Apakah dari turun atau langsung Bapak ini? Sejarah klub renang kita berdiri tahun 2015. Itu kita hanya membentuk dan melatih yang pertamanya cuman anak kandung. Terus setelah itu baru kita coba merekrut. Yang pertama coba rekrut dulu anak-anak sekolah yang kita langsung guru olahraganya. Setelah itu kita baru mencoba membuka secara umum berupa pembelajaran renang. Setelah dapat beberapa anak, nanti baru kita coba komunikasikan sama orang tuanya, anak-anak tersebut mau nggak dilanjutkan ke pembelajaran renang prestasi. Pertanyaan selanjutnya itu Pak, apa tantangan terbesar yang pernah Bapak hadapi dalam melatih atlet prestasi dan bagaimana Bapak mengatasinya, Pak? Tantangan terbesar itu adalah moodnya atlet. Kadang moodnya lagi bagus, kadang moodnya tidak bagus. Jadi ya mungkin cara mengatasinya adalah ketika mereka itu moodnya tidak bagus, otomatis program latihannya kita rubah. Jadi kalau moodnya tidak bagus itu, kalau tetap kita dengan program yang biasa saja, yang penting kita lakukan, nanti moodnya tidak bagus. Jadi kita rubah programnya, bisa jadi sedikit untuk fun-nya ada, jadi latihannya tidak bagus. Pak, pertanyaan selanjutnya, apa motivasi Bapak sebagai pelatih renang prestasi dan bagaimana cara Bapak terus mengembangkan kemampuan motivasi yang jelas, yang pertama itu mengembangkan
olahraga renang, khususnya mungkin di kabupaten ataupun dengan di kota Solo, supaya olahraga renang ini bisa berkembang dan dikenal oleh banyak orang. Dan motivasi sebagai pelatih barangkali kepengen anak yang kita bina ini melampaui prestasi pelatihnya, itu barangkali. Pertanyaan selanjutnya, adakah pelatih atau figur tertentu yang menjadi inspirasi dalam melatih atlet prestasi ini, Pak? Keluarga gitu, Pak. Kalau figur tertentu sampai saat ini kita nggak begitu untuk jadikan sebuah motivasi atau contoh ya, kita nggak cuman untuk sebagai motivasi aja bagi atlet. Kita sering menyampaikan ke anak-anak, walaupun kita ini cabangnya renang, kita lebih suka melihat, membaca biografinya Cristiano Ronaldo. Perjuangannya luar biasa dari awal sampai sekarang. Mungkin bisa jadi contoh ideal untuk atlet sekarang. Selanjutnya, Pak, bagaimana cara Bapak menyesuaikan metode melatih dengan kebutuhan sebetulnya ini agak sulit ya, karena masing-masing anak itu berbeda dan kebutuhannya berbeda. Jadi dari satu sisi kita juga tidak memiliki semacam beberapa pelatih, alternatif pelatih. Kita sendiri dan melatih dengan beberapa macam anak yang berbeda. Jadi sekarang kita hanya mengoptimalkan program 1-2 atlet dan diikuti oleh atlet yang lain. Itu saja. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, seberapa penting peran keluarga dan tim pendukung dalam keberhasilan seorang atlet, Pak? Sangat penting. Ya, kenapa demikian? Karena peran keluarga itu adalah hal yang paling utama dalam pembinaan prestasi atlet. Tanpa dukungan keluarga, atlet tidak akan bisa meraih prestasi. Ini ada pertanyaan ini. Apa sih kesalahan yang dilakukan perenang pemula dan bagaimana cara mengatasinya? Kan sebelum menjadi atlet, jadi para perenang itu jadi perenang pemula, Pak. Nah, bagaimana cara mengatasinya, Pak? Kesalahan umum yang terjadi ketika perenang pemula itu tidak sabaran, ya, tidak sabaran, apalagi nanti ketika pemula itu dikelompokkan dengan anak yang lanjutan yang udah bisa berenang, yang pemulanya pasti nggak sabaran, kepengennya juga cepat seperti yang sebelahnya. Jadi secara teknik dia tidak mempertimbangkan teknik, yang penting cepat aja dulu. Itu adalah kesalahan umum. Seharusnya itu harus dulu di basicnya itu, dasarnya itu betul-betul diterapkan dulu. Jangan cepatnya dulu, tapi tekniknya dulu. Kalau teknik udah bagus, nanti cepatnya kembali. Tapi kalau cepatnya duluan, nanti pada akhirnya kecepatannya terbatas dan udah terlatih dengan cepat-cepat yang gerakannya udah gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, Pak. Nah, semisalnya nih ada seorang anak mengalami trauma pada masa lalu, Pak. Jadi dia pengen jadi atlet, entah itu dia ada trauma tenggelam atau gimana ya, Pak. Terus tentunya ada kendala lah untuk mengulang lagi dengan belajar jadi atlet. Trauma ya. Kalau trauma kita mungkin polanya fun aja dulu, belajar dasar dulu, nanti perlahan-lahan baru kita ajarin teknik berenangnya. Jadi ke trauma itu memang agak sulit untuk
mengatasinya, tapi setidaknya kita belajar fun dulu. Dia fun di renangnya, dia fun bermain di kolamnya. Nanti baru kita sisipkan teknik-teknik berenangnya. Jadi setelah dia udah bisa berani, udah bisa lepas sendiri, baru nanti kita berbicaranya untuk prestasi. Tapi kalau masih traumanya masih ada, berenang aja dia masih takut, itu butuh bimbingan terus. Diperhatikan terus, betul-betul diperhatikan supaya dia nggak miss sama sekali, nggak ada kesalahan sama sekali. Karena ini lebih parah lagi nanti kalau misalnya sudah diajarkan berenangnya, tetapi nanti ketika kita lengah, dia tenggelam lagi atau trauma lagi, itu lebih susah. Jadi kalau udah kena trauma, memang kita nggak boleh lepas, betul-betul penguasanya istirahat. Pertanyaan selanjutnya Pak. Nah, misalnya nih Pak, para atlet ini akan mengadakan perlombaan atau mengikuti perlombaan, dan ternyata pada perlombaan itu dia mengalami kekalahan. Tentunya dalam perlombaan itu ada menang kalah Pak, dan mungkin dia dalam tanding itu kalah dan mentalnya down atau nggak mau latihan lagi, itu gimana? Gini ya, sebelum bertanding kita sudah bicarakan dulu targetnya apa. Jadi kita bertanding itu bukan targetnya juara. Juara itu adalah bonus. Tapi targetnya bagaimana kita tampil lebih baik dari pertandingan sebelumnya. Kalau toh nanti kita udah tampil lebih baik, ternyata anak tersebut gagal, atlet tersebut tidak juara, sementara dia motivasinya ada juara, tentu nanti kita akan sisipkan semacam motivasi lagi, bahwasanya kita tampil sekarang masih banyak missnya. Misalnya ketika kita mau tampil ini, kita masih kurang ini gitu. Jadi kita baca semuanya, jadi anak tersebut nanti tidak misalnya betul-betul dia merasa gagal, bukan. Jadi dia gagalnya udah gagal dari awal. Sebenarnya sebelum dia tampil dia udah gagal dari awal. Jangan disampaikan bahwa dia setelah tampil baru gagal, bukan. Dia gagal di awal. Jadi kita ngomongnya bahwasanya dia masih kurang ini. Jika kamu kalah tadi kamu kalah misalnya, gagal untuk juara, dia udah bisa introspeksi diri. Ternyata kita masih kurang. Kalau kita pun gagal, jadi besok coba lagi, jadi masih kurang. Baik Pak, lanjut untuk pertanyaan yang latihan ya Pak. Apa saja latihan yang dapat meningkatkan kecepatan bagi atlet renang Bapak? Kalau di sini ya, kita programnya tidak ada atlet yang sprinter. Ya, kenapa demikian? Karena kami berprinsip anak ini masih deretan KU 3 ke bawah. Jadi kalau masih KU kecil, jadi kita tidak mempres anak ini untuk cepatnya dulu. Kita benarin fondasinya dulu, benarin daya tahan dulu, daya tahan umum, daya tahan khususnya. Nanti ketika kita belajar cepat, itu anak udah masuk ke spesialisnya, baru kita ajarkan cepat. Tetapi kalau toh mau juga diajarkan cepatnya, biasanya anak-anak cuma berenang sprint itu 10 meter sampai 15 meter. Bisa dilakukan secara berulang sampai mungkin bisa jadi sampai 10 set pengulangan. Itu mungkin cara melakukan itu dengan cara berenang jarak pendek 10 sampai 15 dan lebih. Mungkin sekian saja pertanyaan pada sesi hari ini.